وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kajian kitab Al-Adabil Mufrad. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab Fadlul Kabir. Bab menghormati orang yang lebih tua. Dalam bab ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, kata Nabi, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak memperhatikan hak yang lebih tua, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, berarti dia bukan dari golongan kita, kata Nabi. Di dalam hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kendati pun Imam Al-Bukhari memberikan bab terkait dengan menghormati orang yang lebih tua, namun hadis ini menceritakan tentang dua sisi. Ketika kita berinteraksi di dalam kehidupan kita, kita akan berinteraksi dengan orang yang mungkin lebih muda atau lebih tua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil atau anak kecil, ya, apapun itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, atau sebaliknya dia tidak menghormati orang yang lebih tua, maka kata Rasulullah SAW, falaisa minna, bukan dari golongan kita, kata Nabi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita adab di dalam bergaul. Sayangi yang lebih kecil, hormati yang lebih tua. Ketika Nabi SAW mengatakan orang yang mengabaikan sisi ini, falaisa minna, kata Nabi, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ingin kita garis bawahi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami atau bukan dari golongan kita, apa yang ibu fahami dan apa yang ibu tangkap dari ungkapan ini? Kita di sini maksudnya siapa? Umat Nabi, yaitu kaum muslimin. Ya, artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengatakan orang yang abai, tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua, Nabi mengatakan falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami.
Yang tadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang akan berasumsi bahwasanya maksudnya adalah kami di sini yaitu kita kaum muslimin. Nah, apakah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang abai dengan ini artinya dia keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Jawabannya apa Ibu? Tidak. Ya. Ini yang kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang, seolah-olah ketika dia mengatakan dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam ungkapan-ungkapan seperti ini, mereka mengatakan gampang, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit keluar dari Islam. Bukan begitu. Sama dengan apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Nabi SAW mengatakan al-mu'minu man salimal muslimun, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Apakah ketika ada orang yang teraniaya karena lisannya, karena kejahatan tangannya, apakah berarti dia keluar dari Islam? Tidak begitu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Apakah ketika seseorang tidak memuliakan tamu ini artinya tidak iman? Ini yang harus kita fahami ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah di dalam kaidah pembelajaran bab akidah, di mana ungkapan-ungkapan Nabi SAW seperti ini, seperti Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW. Ini maksudnya, kalau ibu-ibu perhatikan dalam terjemahan, itu biasanya diterjemahkan tidaklah sempurna iman seseorang. Al-muslimu, seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Bukan lepas status Islam, bukan lepas status iman. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah yang dimaksudkan juga dalam ungkapan ini. Apa kata Nabi SAW? Falaisa minna, bukan berarti yang dituju oleh Nabi SAW, penegasan dari Nabi ini bukan maksudnya mengeluarkan dia dari barisan kaum muslimin atau mengeluarkan dia dari iman sehingga kita menghukumnya kafir. Tidak semudah itu. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam keimanan, dalam keislaman, para ulama menjelaskan dan menguraikan ada yang dinamakan dengan usulul iman, ada yang dinamakan dengan dasar iman, dan ada juga yang dinamakan dengan kamalul iman, yaitu kesempurnaan iman. Nah, makanya yang dinafikan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman. Ketika Nabi SAW menyatakan itu, maka yang dimaksud dan dituju oleh Nabi dalam ungkapan ini adalah bukan dasar iman, tapi yang dituju dan dimaksudkan oleh Nabi dalam ungkapan ini adalah kesempurnaan iman. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu membaca hadis ini dan bila diterjemahkan, maka para ulama menerjemahkannya, menjelaskan hadis ini dengan mengatakan tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian. Yang dinafikan oleh Nabi SAW di sini bukan usul, bukan dasar iman, sehingga hilang keimanan itu, tapi yang dinafikan oleh Nabi SAW, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah apa? Kesempurnaan iman. Artinya tidaklah sempurna iman seseorang. Jadi begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hal ini yang diuraikan oleh para ulama dalam bahasan akidah. Ada kalanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang berasumsi kekufuran, atau narasi-narasi yang di sana berasumsi seseorang bisa
keluar dari iman atau keluar dari Islam sehingga dia menjadi seorang yang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya mengungkapkan itu di dalam beberapa hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran sebelum itu, sebelum kita melihat kepada hadis di dalam Al-Quran, apa kata Allah Azza wa Jalla? La in syakartum la azidannakum. Jika seseorang bersyukur, kata Allah, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Lalu lanjutannya ibu, apa kata Allah? Wala in kafartum. Allah mengatakan menggunakan narasi di dalam ayat ini dengan istilah apa ibu? Kafir. Wala in kafartum. Apa maksudnya? Apakah maksudnya di sini seseorang yang Allah tuju ini keluar dari iman? Tidak. Allah berbicara kepada kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Tapi Allah gunakan narasi ungkapan kafartum dengan bahasa kufur. Yang maksudnya di sini adalah kufur apa ibu? Kufur nikmat. Bukan kufur keluar dari Islam, tapi mengingkari atau keluar dia dari kesempurnaan iman. Nah, ini dalam Al-Quran. Dalam narasi hadis, mari kita lihat. Apa kata Nabi SAW? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim, mencela seorang muslim, maka itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Nah, apakah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah seorang muslim yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika dua orang muslim berkelahi, ya, saling ingin membunuh ibu, al-qatilu wal maqtul finnar. Sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi mengatakan apa? Orang yang dua muslim yang berkelahi, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama apa? Masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pelaku masuk neraka itu wajar, masa korban juga masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Iya, dia kalah cepat aja. Dia pun punya niat ingin membunuh. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan fafinnar, mereka masuk neraka. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dikatakan oleh Nabi, al-kufru kufrani, sebagaimana dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga panjang lebar membahas tentang masalah ini. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, istilah-istilah ini bukanlah istilah yang mengajarkan kepada kita untuk gampang mengkafirkan. Bukan maksudnya kafir keluar dari Islam. Bukan maksudnya laisa minna, bukan dari golongan kita. Bukan maksudnya dia keluar dari Islam, dia menjadi seorang yang kafir, yang terancam kekal dalam api neraka. Tidak. Karena dalam hal ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ahlus sunnah wal jamaah sangat berhati-hati sekali. Tidak serampangan di dalam menghukum dan mengatakan seseorang itu kafir dengan maksud keluar dari Islam. Nah, adapun narasi-narasi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, ya, seperti Nabi mengatakan tidaklah beriman, yang dinafikan oleh Nabi bukan dasar iman, tapi yang dinafikan oleh Nabi adalah kesempurnaan iman. Ya, saya harap ibu-ibu bisa memahami poin ini. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan falaisa minna, bukan Nabi mengatakan orang yang berbuat itu keluar dari Islam, kafir, tidak. Tapi maksudnya adalah penegasan dari Nabi SAW bahwasanya masalah ini bukan masalah sepele. Ya, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak kisah dalam kehidupan para salafus saleh, bahkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana jiwa Nabi SAW, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, walaupun beliau adalah seorang pembesar, tapi tidak meruntuhkan dan tidak melunturkan kewibawaan beliau ketika beliau menunjukkan belai kasih kepada anak-anak.
Nabi SAW ibu dalam hadis, ketika datang seorang ibu menggendong bayinya, datang ke rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Diambil oleh Nabi bayi tersebut, diletakkan oleh Nabi, fawada'ahu ala hijrih, diletakkan oleh Nabi di pangkuannya. Coba lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sosok kepribadian Nabi SAW, bagaimana penyayangnya Nabi SAW. Orang bertamu ke rumah Nabi, diambil oleh Nabi, diletakkan di pangkuannya. Bahkan sampai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bayi yang diletakkan di pangkuan Nabi tadi pipis, terkena baju Nabi SAW. Padahal Nabi sedang di posisi di hadapan sahabat-sahabatnya, kibar sahabat-sahabat yang besar, dalam forum Nabi SAW, majlis Nabi SAW. Lihat bagaimana diterima oleh Nabi, diletakkan oleh Nabi. Dan begitu pipis anak itu di baju Nabi SAW, Nabi biarkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita berbicara bab ini, yaitu posisi seseorang kepada anak kecil atau orang yang lebih kecil yang tidak ada hubungan dengan dia. Kalau seorang ayah dengan siapa ibu? Anaknya, ini bab khusus lagi. Nah, yang sangat kita sayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab kita ini anak kepada seseorang kepada anak orang lain atau orang lain. Nah, di zaman kita, ayah-ayah di zaman kita, jangankan anak orang lain, anaknya sendiri, coba ibu, dia mau pergi kerja atau apa, lalu tiba-tiba anaknya ya pangku endong katanya, digendong ibu, tahu-taunya apa? Nabi SAW, begitu Nabi letakkan di sini pipis. Atau tidak jarang ibu, anak-anak sedang main-main sama ayahnya, pangku-pangku, tiba-tiba sedang main pipis, dia langsung pipis belang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, penyayang. Bahkan di dalam hadis itu ibu, ketika sudah di pangkuan Nabi SAW, lalu terdengar kumandang suara azan. Ketika Nabi akan ke masjid, Nabi berikan anak itu kepada ibunya. Lalu Nabi tahu ada bekas kencing di bajunya. Diambil oleh Nabi air di jarinya, lalu dipercikkan oleh Nabi ke bekas tempat kencing tadi. Sampai hari ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu kitab fikih pun kecuali menukilkan hadis ini, menjelaskan tentang ada satu dari jenis najis yang dikategorikan sebagai najis ringan, yang cara membersihkannya cukup dengan hanya memercikkan air ke tempat najis tersebut. Apa itu najis ringan ini? Najis ringan seperti berdasarkan hadis ini dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari susu ibunya. Masih ASI eksklusif, kan begitu ibu? Kalau ASI buatan enggak ada. Oh enggak, itu enggak ASI lagi itu bu. Iya. Tapi ASI tok perempuan gimana? Enggak, khusus bayi laki-laki. Spesial itu. Nah, ini salah satu contohnya ibu. Nah, kita ambil pelajaran dari sisi bab kita, yaitu bayi perempuan belum punya makan nasi najis tengah, najis. sama dengan pipis maknya. Ya, hanya laki-laki. Dan itu dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan fikih dalam bab pembagian najis. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penyayangnya Nabi. Ya, kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW, seperti yang sering kita sampaikan, orang-orang tua di Madinah dahulu, ketika anaknya pulang main, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tahu anaknya ini bertemu dengan Nabi SAW. Dari mana orang tuanya tahu? Karena Nabi bertemu dengan anak-anak itu, diusap oleh Nabi kepala anak-anak itu.
tersisa bau parfum yang dipakai oleh Nabi di kepala anak itu. Jadi orang tuanya tahu begitu anaknya pulang, oh ini ketemu Nabi tadi. Dan itu sudah jadi tanda bagi mereka. Kenapa? Karena ini kebiasaan Nabi. Bukti dan gambaran tentang bagaimana Nabi seorang yang penyayang. Hadis ibu, seorang anak kecil yang makan bersama Nabi SAW fi tabaqin, di dalam nampan. Padahal Nabi seorang pemimpin, ibu-ibu. Kita tahu dalam majlis, apalagi dalam satu hidangan, tidak akan sama anak-anak itu, tidak akan di kampung ibu, tidak akan sama duduknya anak-anak dengan nenek mama, beda. Datuk-datuk tuh beda lagi posisinya. Hidangannya pun berbeda kan gitu. Ini ada seorang anak, ibu-ibu ini dimakan oleh Allah, makan fi tabaqin, bukan dalam satu meja, dalam satu hidangan, tapi dalam satu piring bersama Nabi SAW. Tidak ada Nabi mengusirnya. Mungkin di zaman kita ketika ada duduk anak-anak di meja yang disediakan untuk para eksekutif, para big boss, mungkin anak-anak tidak boleh. Lihat ibu, diskriminasi terhadap anak. Padahal Nabi SAW makan bersama Nabi. Anak siapakah ini? Anak yang kita bisa lihat disebutkan dalam hadis itu, dia makan. Wayadahu tatish, tangannya kemana-mana. Lihat. Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, samillah. Nabi SAW dipanggil, dihimbau oleh Nabi. Samillah. Baca bismillah. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Ambil jangkau yang dekat denganmu. Lihat penyayangnya Nabi SAW kepada anak-anak. Hadis yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ada seorang anak yang kita tahu, anak-anak punya kebiasaan, punya kesukaan, mainan, yang kemana-mana mainan itu dibawa, di ini. Nah, ketika mainannya itu rusak, atau dia anak-anak punya peliharaan, ketika peliharaannya itu mati, anak ini murung, merasa kehilangan. Ada seorang anak yang biasa main dengan burung, dan dia memberi nama burungnya itu. Dan tiba-tiba burungnya itu mati. Tentu dia sedih. Disapa oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Disapa oleh Nabi yang menyapanya. Gimana kabar si Nughair? Nughair itu nama burungnya. Disapa oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan perhatian, ya, empati Nabi SAW kepada anak-anak. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi ingatkan dalam hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, man lam yarham saghirana, yang tidak punya rasa sayang kepada anak-anak, orang yang lebih kecil. Dan masuk kita kepada bab kita disebutkan oleh Nabi SAW, walam yukrim kabirana, dan tidak wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak memahami, menyadari, ya, hak orang yang lebih tua, yang harusnya dihormati, yang harusnya diutamakan, kan begitu ibu? Yang harusnya didahulukan, ya, dimuliakan. Maka kata Rasulullah SAW, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kita. Bukan berarti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berbuat seperti ini keluar dari Islam. Bukan berarti dia menjadi kafir, tidak, karena para ulama dalam hal ini sangat berhati-hati. Ini hanyalah penegasan dan penekanan dari Nabi SAW tentang begitu pentingnya poin ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Imam Al-Bukhari juga menukilkan dua riwayat setelah ini dengan makna yang sama dari jalan yang berbeda. Ada riwayat yang kedua yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Kemudian ada riwayat dari Abi Umamah yang penjelasan nas hadisnya bersamaan. Ya, sama, hanya jalan yang berbeda. Di mana Nabi SAW mengingatkan kita untuk kita punya dan memiliki rasa sayang kepada yang lebih kecil. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar kita tumbuhkan kesadaran, kewajiban kita untuk menghormati orang yang lebih
tua dari kita. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Melangkah kita kepada bab berikutnya. Pak Ustaz, Ya. tadi sebentar yang apa tadi Pak Ustaz, kan ada kekafiran ada dua tadi yang mengeluarkan dari Islam, yang tidak sampai tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Yang mengeluarkan apa contohnya Pak? Yang mengeluarkan dari Islam Ya. banyak. Apa contohnya? Di antaranya as-sihru. Sihir. Hah? Sihir. Sihir. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Orang-orang banyak mengatakan bahwasanya sihir itu sumbernya Sulaiman, diingkari oleh Allah, ditepis oleh Allah. Lalu Allah katakan, sihir itu dari siapa? Syaitan. Dan syaitan itu yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena mereka yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Nah, sihir salah satu kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian ingat ibu, kufur yang dikatakan oleh Nabi tadi yang tidak mengeluarkan dari Islam, kan tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi ketika itu dilakukan sering, nah, ini bisa akan keluar. Itu ada penjabarannya yang ingin kita garis bawahi, yang ingin kita ingatkan di sini. Para ulama tidak mudah seperti yang difitnahkan, ibu, seperti yang dituduhkan. Ya, mereka itu sikit-sikit apa? Kafir, dikit-dikit kafir. Ya, seolah-olah mereka aja yang Islam. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah narasi-narasi yang dipakai dan digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti yang tadi kita contohkan. Narasi-narasi yang digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis seperti yang ada di dalam riwayat ini dan riwayat-riwayat yang tadi kita juga contohkan. Tapi bukan maksudnya narasi ini mutlak. Ya, narasi yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis ini bukan mutlak maksudnya itu keluar dari Islam. Ini yang ingin kita ketengahkan. Ini yang ingin kita pertegas, jelaskan. Ya. Ini hanya penekanan dari Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan kekufuran itu ada dua. Ada kekufuran, ya, istilah kufur yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya seperti tadi, sihir. Ya, banyak lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi narasi-narasi kufur dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, tapi tidak menunjukkan dia keluar dari Islam. Apa contohnya? Seperti dalam ayat tadi. Allah mengatakan orang yang tidak bersyukur dinamakan oleh Allah apa? Kufur. Tapi apakah berarti dia keluar dari Islam? Tidak. Ya. Kalau ini maksudnya adalah keluar dari Islam, tidak ada kita yang Islam, Ibu. Tidak ada kita yang Islam. Ya kan? Apalagi siapa, Ibu? Kan begitu. Nabi loh yang mengatakan. Nah. Baik. Bab berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab ijlalul kabir. Ya. Yaitu bab yang menjelaskan tentang memuliakan, menghormati orang yang lebih apa, Ibu? Yang lebih tua. Ini kita berbicara, Ibu, orang yang lebih tua orang lain. Kalau orang tua kita, ini khusus lagi babnya, lebih lagi kan begitu. Baik. Imam Al-Bukhari menukilkan riwayat dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau mengatakan, "Inna min ijlalillahi ikrama dzis syaibatil muslim." Sesungguhnya di antara kemuliaan Allah Azza wa Jalla adalah menghormati orang tua muslim. Orang muslim yang lebih tua. Dzisyaibah, asyaibah, Ibu, dalam bahasa Arab itu artinya uban. Ya, syaibah
Itu artinya uban. Nah, namun ungkapan ini digunakan untuk apa, Ibu? Untuk orang yang tua. Ya, asal katanya, kata-kata syaibah ini seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW, la tantifu syaib fa innahu nurun yaumal qiyamah. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, jangan cabut uban, karena sesungguhnya uban itu akan bercahaya pada hari kiamat. Ya, syaibah itu artinya uban. Ya, dalam ungkapan syair Arab, Ibu, dikatakan apa? Qad yashibul fata wa laysa ajiban an yuran nuru fil qadibir ratib. Jadi ada seorang ibu masih muda dan dia beruban. Ada bangsa orang seperti itu. Ya, cepat beruban. Ya. Selalu ibu jadi bahan olok-olokan dengan teman-teman sebayanya. Ya. Dia bilang, "Oh, udah beruban." Jadi seolah-olah dia ini apa, Ibu? Tua. Ya, seluruhan teman-teman. Jadi dia seorang ahli bahasa, sastra. Lalu dia mengatakan apa, Ibu? Qad yashibul fata wa laysa ajiban. Bisa jadi seorang yang masih muda itu kadang-kadang dia sudah apa? Beruban. Ya. Dan ini bukan aib. Ayyuran nuru fil qadibir ratib. Kenapa? Coba lihat Ibu ranting dahan yang segar. Dahan yang segar, yang warnanya coklat, Ibu. Lihat, perhatikan sebuah batang, lihat rantingnya. Ya. Maka ketika apalagi ini habis hujan, Ibu, di masa-masa habis hujan itu tumbuh ada tunas kecil di ranting tadi. Apa warna tunas itu, Ibu? Hijau. Berbeda dengan warna batangnya yang coklat pekat ini, muncul hijau. Dan hijaunya itu lebih soft. Kan gitu, Ibu. Cantik enggak melihat itu? Wah, jadi dia umpamakan begitu, Ibu. Dia umpamakan apa? Mengumpamakan seperti indahnya seorang yang masih muda walaupun dia beruban, itu tidak melunturkan kegagahannya, tapi justru dia tambah gagah, kan gitu, Ibu. Ya, sama dengan orang-orang misalnya, ya biasalah, Ibu, kita berteman, kau apa nih, muka berjerawat, kan begitu. Nah, apa kata dia, Ibu, membela dirinya? Muka tanpa jerawat bagaikan langit tak berbintang. Kan begitu. Jadi sama dengan ungkapan-ungkapan begitu, Ibu. Jadi dia untuk membela, menyenangkan apa? Hatinya. Baik. Ya, bahkan kadang-kadang, Ibu, dibilang, "Oh, kamu muda udah beruban, udah tua kamu ini udah beruban." Gitu. Apa katanya, Ibu? "Oh, si fulan bapak itu coba lihat beruban, dia jadi menteri dia kan." Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam ungkapan masyarakat kita. Nah, kembali kita ke hadis. Jadi kata-kata syaibah itu artinya uban. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk orang yang sudah tua. Dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari sebagai sahabat Nabi SAW, dan tentu ini adalah pelajaran yang beliau ambil dari gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya ya di antara keutamaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ini adalah bagian dari agama Allah. Bukti di mana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang lebih tua. Artinya orang muslim, seorang mukmin yang lebih tua. Wa hamilil Qur'an. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, siapa yang harus kita hormati? Pertama, orang tua. Yang kedua, hamil Al-Quran. Apa maksudnya hamil Al-Quran, Ibu? Ibu hamil. Apa arti hamil itu apa? Hamala yahmilu dalam bahasa Arab, Ibu, itu artinya, kalau Ibu lihat kamus, artinya membawa. Membawa. Makanya ibu yang hamil itu dinamakan apa?
ibu hamil, karena dia kemana-mana dia bawa janinnya itu. Padahal ya ibulah yang lebih tahu gimana semakin hari semakin berat, semakin susah ya Bu. Bisa agak setengah jam jadilah dititip. Ada enggak penitipannya? Tidak kemana-mana, susah, senang, siang, pagi, sore, semua dibawa. Makanya itu ibu yang lagi mengandung itu disebut apa? Hamil. Karena dia membawa kandungannya kemana-mana. Nah sekarang ibu, hamilul Quran, apa maksudnya? Orang yang membawa Al-Quran. Apa maksudnya ibu dia kemana-mana? Ya, artinya orang yang dia selalu bersama apa ibu? Al-Quran. Al-Quran itu dia tidak lepaskan. Bukan maksudnya mushaf. Ya, kenapa ibu? Karena ada waktu-waktu tertentu pasti ibu bagaimanapun ibu selalu kayak kami ketika nyantri dulu ibu, itu ada Quran saku itu dibawa kemana-mana sambil ngantri di restoran makan itu murojaah terus ya. Tapi suatu waktu kita main bola, kita main apa itu kan nggak mungkin bawa Quran ya, kita. Nah bukan maksudnya membawa orang yang membawa Al-Quran itu adalah orang yang membawa mushaf, tidak. Tapi orang yang hari-harinya itu dengan apa ibu? Al-Quran. Dia hafal, ya, dia selalu merutinkan untuk dengan Al-Quran itu. Nah, maka ini orang yang juga harus kita hormati. Ghairal ghali fihi walal jafa anhu. Tapi ingat, kata Abu Musa al-Asy'ari, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang kita disuruh untuk apa? Menghormati, memuliakan. Siapa yang kita disuruh untuk memuliakan? Tadi orang yang lebih apa ibu? Tua. Yang kedua siapa? Tapi ingat kata Abu Musa al-Asy'ari, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ghairal ghali fihi. Tidak boleh berlebih-lebihan. Oh, mentang-mentang dia adalah hamilul Quran, seorang yang hafiz Quran, lalu kita berlebih-lebihan, bertabarruk dengan sisa-sisa minumnya dan yang lain. Enggak. Oh, mentang-mentang dia adalah orang yang tua, termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ya, apa yang ada di masyarakat kita ketika seorang memang memuliakan orang tua, durhaka kepada orang tua, dibahas ibu. Ini kita berbicara orang yang lebih tua dari kita, orang lain, apalagi orang tua kita. Ini bab khusus lagi tentang bagaimana ancaman seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Apakah ini sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak ketika dia berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya? Apakah perlu diingatkan dia supaya jangan berlebih-lebihan? Perlu. Lihat di masyarakat kita ibu, di sinetron-sinetron, anak durhaka, apa ibu, entah macam-macam itu ibu, ya, jenazah berbelatung karena anak durhaka, macam-macam kan. Nah yang terjadi apa ibu? Lihat sikap berlebih-lebihan ketika seorang anak salah silap kepada orang tuanya. Nah untuk maaf kepada orang tuanya dicuci kaki orang tuanya, diminum merek. Itu hulu. Itu berlebih-lebihan. Makanya diingatkan ibu. Ya, memang ini sebuah kebaikan menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang hamilul Quran. Tapi ingat, kata Abu Musa al-Asy'ari, ghairal ghali fihi, jangan berlebih-lebihan, walal jafi anhu, dan tidak serampangan. Oh orang tua, ini kan dia juga manusia, kan begitu? Tidak boleh kita abai. Harus kita sesuai dengan porsinya. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ujung riwayat ini apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Ikramatish sultanil muqsit. Kemudian tidak kalah pentingnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu memuliakan penguasa. Memuliakan penguasa. Dalam akidah kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita mencela penguasa. Tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk penguasa. Doakan kebaikan.
Ya, dan tidak boleh membeberkan aib penguasa di hadapan umum. Ya. Perhelatan politik, peperangan politik tidak jarang membuat orang-orang latah, Ibu. Sehingga apa yang dia baca pada pemimpin, ya, dari kekurangan-kekurangan yang bisa jadi itu adalah keburukan yang walaupun dia lakukan, Ibu, tapi sebagai seorang pemimpin, kita harus jaga hati dan lisan kita. Kita harus muliakan dia. Walaupun dia udah jelas-jelas bersalah. Jadi harus juga gitu, Pak. Iya, Ibu. Karena bukan kita posisi untuk menghukumnya. Lihat, Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana Imam Ahmad yang beliau hidup di masa para pemimpin yang mereka mempunyai penyimpangan dari sisi akidah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa, dipenjara, disiksa, Ibu. Gara-gara beliau mempertahankan keyakinannya, akidahnya, yang berbeda dengan para penguasa ketika itu. Sehingga Imam Ahmad ditekan, Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad disiksa. Ya. Lalu orang-orang mendatangi Imam Ahmad. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, kami hanya nunggu komandomu. Kalau engkau memberi komando kepada kami sikat, kami sikat." Apa kata Imam Ahmad? Tidak. Lihat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah demi menjaga apa? Persatuan dan kesatuan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalaulah seandainya para penguasa, para pembesar, ya, memahami dan melihat bagaimana akidah kita, bagaimana keyakinan kita, inilah akidah kita, maka fitnah besar, tuduhan besar ketika justru mereka memandang dan menuding kita sebagai orang yang radikalisme, anti pemerintah, anti NKRI dan sebagainya. Ini fitnah. Ini akidah kita. Ini agama kita. Para ulama kita menyebutkan dan mengajarkan, ibu, min alamati ahli sunnah yad'ul khaira lil umara. Di antara ciri seorang ahlu sunnah, dia selalu dan senantiasa mendoakan para pemimpinnya di mimbar. Dan ingat, ibu, ciri dari ahlul bid'ah, mereka selalu mendoakan keburukan untuk pemimpinnya di atas mimbar. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat, bisa di dalam khutbah, di dalam ceramah, ketika ada seorang khatib misalnya, dia selipkan doa untuk para pemimpin. Dan itu yang diajarkan. Itu yang ada di dalam keyakinan kita, di dalam akidah kita. Ya, di sela-sela khususnya di sholat Jumat, ibu, di khutbah yang kedua, ya, di sana khatib berdoa. Lihat, dia sisipkan doa untuk para pemimpin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Ya Allah, berilah kedamaian, ketentraman, keamanan bagi kami di negeri kami. Dan aslih, jagalah para pemimpin kami. Ya, wa albishum libasas sihhati wal afiyah. Anugerahkan untuk mereka keselamatan, kesehatan. Doakan kebaikan untuk para pemimpin. Dan para salafus saleh mengatakan, ibu, ini salah satu ciri dari ahlus sunnah. Nah, inilah dia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang diingatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, tapi kembali seperti yang tadi juga diingatkan, bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita juga harus menghormati orang yang hamilul Quran tadi, begitu juga kita harus memuliakan para pemimpin, para penguasa. Tapi ingat, selalu saja harus kita lakukan dan pandang itu seimbang. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan tidak serampangan. Pak Ustaz, ya, misalnya begini, jelas pemimpin itu menyakiti kita, Oke. Iya. Berarti kita nggak
membalas supaya dia merasakan juga bagaimana rasanya sakiti gitu. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tadi Terkait pemimpin dikatakan ibu, wa in akhadha malak au daraba dhahrak. Kendati pun para pemimpin itu merampas hartamu dan memukul punggungmu. boleh kita balas. Itu para pemimpin ibu. Begitu kedudukan para pemimpin dalam pandangan agama kita. Berarti dia pun udah jelas-jelas salah tuh. Jadi Iya. Ya artinya ibu, pertanggungjawaban dia kepada Allah itu lebih besar. Makanya kita melihat dari sisi apa ibu? Dari sisi posisi kita sebagai rakyat. Contoh ibu, polemik antara orang tua dengan anak. Selama ini ibu, antara orang tua dan anak terjadi polemik. Apakah selamanya orang tua itu benar ibu? Nah, itu kan orang tua dengan anak, ini kan kita dengan pendidik. Itulah posisinya ibu. Persis. Makanya kita katakan ibu, memang dalam pepatah dikatakan apa? Ya, bahwasanya sebuas-buasnya singa tidak akan memakan anaknya. Secara realnya kita lihat ibu, apakah karena posisi orang tua dia pasti benar ibu? Apa kata orang tua ibu melihat anak gadisnya, ketika anak gadisnya mau berhijab, apa nih? Kamu masih muda. Alah batung kui cendol lapik nampak den kau. Ada orang tua ibu menentang. Ada enggak seperti itu? Apa katanya Ustaz? Nggak ngerti. Oh ya, saya terjemahkan. Iya. Jadi ada anak gadis, ya, dia mungkin di sekolahnya, di lingkungannya, alhamdulillah dia tahu, dia mengaji, kemudian dia berhijab, kan gitu. Pulang-pulang dia pakai jilbab. Justru emaknya melarang dia. Apa nih kamu masih muda kok pakai udah kayak orang tua nih, berbungkus-bungkus kayak lepat. Nah, itu bahasa Indonesianya. Ya, dulu itu banyak sekali dulu ibu, awal-awal ya. Saya masih tahu itu. Ketika awal-awal Masya Allah banyak akhwat-akhwat kita yang mulai berhijab kan gitu. Ya, banyak mereka dapat tentangan seperti itu. Nah, dalam posisi ini ibu, apa yang harus dilakukan oleh anaknya tadi? Bahkan lebih daripada itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan. Artinya ibu, dalam terjadi polemik, orang tuanya nyuruh anaknya berbuat kesyirikan. Anaknya tahu ini tidak ada, pasti akan terjadi polemik kan? Nah, tapi ingat posisi dia sebagai seorang anak. Karena itu adalah sebuah keburukan. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Anak tidak boleh patuh. Tidak boleh dia iakan orang tuanya. Apa kau ni begini, masih gadis kau, ya, pakaian kayak orang tua begini. Apakah anak harus patuh ke orang tuanya dia tanggalkan? Enggak. Tapi ibu sikap, apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Tapi dalam tutur kata, jangankan untuk membalas, ibu biar dia tahu juga kesalahannya. Jangankan untuk itu, menjawab dengan kata-kata kasar saja tidak boleh. Tetap tutur kata yang baik, yang lemah lembut, yang santun. Sama posisinya ibu. Makanya lihat posisi kita. Ya, lihat posisi kita. Itulah yang diajarkan oleh agama kita.
Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sikap kita, kalaupun itu terjadi kezaliman, ya, halaman ibu digusur, misal anggaplah kan seperti itu, kejahatan-kejahatan atau ketimpangan-ketimpangan dari pemimpin, kezaliman yang sering terjadi pada masyarakat, kan begitu ibu, ya. Lahan orang diambil ibu, ada ganti rugi, kalau ibu gantinya tidak dapat, yang ada ruginya doang, kan gitu. Itu terjadi misalnya. Apakah ibu menghujatnya? Apakah ibu kemudian turun ke jalan? Tidak. Kalau ibu untuk mengambil hak ibu, silahkan, tapi ikuti jalur yang diizinkan oleh agama kita. Ya, ajukan, mohonkan, beri permohonan, bukan untuk terjun ke jalan, apalagi kemudian sampai melakukan kudeta, sampai melakukan. Jadi seperti itu ibu. Ini yang ada di dalam akidah kita. Bukan berarti kita membiarkan kezaliman, tidak. Bahkan ketika posisi kita ada seorang rakyat, ya, ketika ibu merasa dizolimi, termasuk pemimpin yang menzolimi, ya, ibu sebagai seorang yang terzolimi, ibu berhak untuk mengadu kepada yang maha memiliki. Tapi bukan dengan cara apa ibu? Menghujat. Bukan dengan cara turun ke jalanan, bukan dengan cara melakukan oposisi, kudeta dan sebagainya, pemberontakan, tidak. Inilah agama kita. Inilah yang kita berjalan di atasnya. Makanya kita umpamakan tadi, kita analogikan tadi ibu. Bagaimanapun orang tua kita, ada salahnya, namanya ayah ibu kita adalah manusia. Keterbatasannya, ketidaktahuannya, kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Dilihat anak-anak muda, ya, anak-anak bujang, masjid, ikut kegiatan masjid, ikut kegiatan nih, kajian-kajian. Kamu masih muda, udah canda orang gaek. Kasurau ke kasurau, kasurau ke kasurau. Ada bu orang tua yang masih begitu. Tidak bersyukur dia anaknya udah mau begitu. Dia tuh kawan-kawan gue tuh keren. Jadi kadang-kadang ini dihadapi, ditemui oleh seseorang. Tapi apa yang harus dia lakukan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'huma. Tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita iakan apa kata orang tua, apa kata mereka yang salah. Begitu juga ketika para pemimpin. Tapi karena posisi kita anak, wa qul lahuma qaulan karima. Tetap dalam tutur kata, jangan kita memaki, jangan kita menghardik, tetap dengan tutur kata yang lemah lembut. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup? Ustaz, nanya dikit. Ya, boleh. Kan misalnya kita sekarang ada beberapa kejadian keadaan yang tidak semestinya. Oke. Jadi kita ngomong-ngomong sama teman gimana gini itu berdosa gitu Ustaz, ngomongin yang gitu-gitu. Manfaatnya kita ngomongin itu apa? Cuma kalau itu kan curhat-curhat aja ini naik. Alhamdulillah. Biasanya gitu-gitu aja. Ini dia ibu. Ngomong-ngomong kena sakit hati. Ini dia. Yang kita khawatirkan itu justru akan membuka peluang, celah bagi setan. Ya, kadang-kadang kan kita ngomong itu ibu sudah tahu sama tahu. Ya. Ini kemarin ini lagi viral ini begini. Iya, saya juga ada postingan. Lah tahu dah, diam dah. Gitu. Kan banyak yang ngomong ke kita juga kadang-kadang bilang itu tadinya kita kan nggak tahu kan. Ngomongnya dia gitu kan. Akhirnya Ya, kita kan terikut-ikut. share lah apa linknya. Gitu. Akhirnya kita jadi apa? Jadi kepo juga gitu. Akhirnya kita ikut itu. Nah, setelah itu apa lagi? Kita share pula ke orang. Ada, ikutlah kita di situ. Jadi agen lah kita itu. Agen keburukan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsipnya dalam kehidupan ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Nilai kebaikan seorang mukmin itu adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Daripada kita sibuk membicarakan itu, lebih baik kita apa ibu? Zikir, mengaji. Ya minimal
Apalagi di hari-hari seperti ini sibuk dengan link-link yang nggak jelas seperti itu. Sambil duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin sudah kita sebutkan. Ya, saya ingin berbagi Ibu satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala tentang keutamaan bertakbir yang kita ceritakan kemarin. Ya, ada dua sahabat begitu akhir terbenam matahari di akhir bulan Zulqa'dah, dia bertakbir mutlak. Ini sudah kita sampaikan Ibu. Ada satu riwayat lagi yang kita dapatkan, kita temukan, yaitu bisyarah liman kabbara wa hallala fi 10 min Dzulhijjah. Kabar gembira untuk ibu-ibu siapapun itu, ya, yang bertakbir dan bertahlil di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ini bukan hal yang sepele, Ibu. Ya, apa kabar gembiranya? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dalam satu rangkaian. Pertama, apa kata Nabi? Liman hajja. Kabar gembira untuk orang yang ada kita di situ, Bu. Sekarang enggak, kan gitu. Liman hajja, orang yang berhaji. Au kabbara au hallala, atau dia bertakbir dan bertahlil. Fil 10 min Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ma ahalla muhillun qattu illa busyir. Kata Nabi SAW, tidaklah bertahlil. Tahlil itu apa, Ibu? Itu talbiyah tuh. Tahlil. Labbaik Allahumma, itu talbiyah namanya. La ilaha illallah. Oh, itu tadi. Biasalah, Bu. Telingo cek sabalah. Dilereng nah. Baik. Ma ahalla muhillun, ya, qattu illa busyir. Tidaklah seorang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah, kecuali dia mendapat kabar gembira. Wala kabbara mukabbirun qattu illa busyir. Tidaklah seorang bertakbir, ya, kecuali dia akan mendapatkan kabar gembira. Qila, lalu orang bertanya, Ibu, kabar gembira apa? Ya Rasulullah, bil jannah. Apakah yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah? Kabar gembira di mana orang yang bertahlil, orang yang bertakbir tadi akan diberikan surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Hadis ini, Ibu, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Takbir, tahlil, tahmid gitu, Pak. Takbir, dia sebenarnya satu rangkaian itu, Ibu. Tapi yang kemarin kita hubungkan dengan riwayat kemarin, di mana begitu masuk awal Zulhijjah kita disunatkan untuk bertakbir mutlak, kan begitu? Nah, daripada cerita-cerita yang sama-sama mau kita cari mau tidak, Ibu, kan dah tahu kita. Heboh orang nan Halloween nan apalah. Apa itu kita habiskan waktu kita di situ? Jadi takbir aja ya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Walillahil ham. Tahmid. Jadi sepaket udah. Nah, ini disunahkan bagi kita sebagai seorang mukmin, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, yaitu mulai dari awal masuk bulan Zulhijjah bahkan sampai akhir hari tasyrik, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi, Ibu, ini bukan hal yang sepele.
Ya, apalagi keutamaan orang yang berhaji. Kan gitu Ibu. Mulai dari setelah dia wukuf, gegap gempita itu suara takbir dalam perjalanan Arafah sampai ke Musdalifah itu Ibu. Ya, di tempat-tempat itu mereka bertahlil, bertahmid, takbir. Ya, ini jelas keutamaannya. Ketika kita tidak masuk dalam rombongan itu, setidaknya yang ini jangan kita abaikan dan lewatkan. Satu lagi, Ustaz. Oke, satu lagi. Ini kita misalnya kita biasa berzakat waktu bulan puasa gitu kan. Oke. Nah, itu waktu bulan Zulhijjah ini kita dapat lagi misalnya. Jadi kita zakatkan aja yang bulan puasa ini ke bulan Zulhijjah ini. Karena kan pahalanya kecuali orang yang mati syahid, mati hartanya gitu kan. Jadi boleh nggak seperti itu? Jadi gini Bu, zakat, kita berbicara zakat ya. Kalau zakat itu waktunya itu terkait dengan haul. Jadi yang paling afdol mengeluarkan zakat itu bukan Ramadan, bukan awal Zulhijjah. Tapi yang afdolnya mengeluarkan zakat itu pada waktunya, haulnya. Masa setahunnya? Ya, hitungan setahunnya, kan gitu. Nah tadi bermula pertanyaan pertama tadi, ya, itu apabila haulnya akhir Zulhijjah. Lalu kita ingin dapat keutamaan ini, boleh enggak? Kan gitu. Kita keluarkan sebelum waktu wajib, ya boleh saja. Boleh gitu. Nah sekarang yang Ibu keluarkan, Ibu biasanya Ramadan, tapi ingin mendapatkan keutamaan awal Zulhijjah juga, ingin mengalahkan jihad juga, Ibu keluarkan sekarang. Ya Ibu keluarkan ini zakat apa? Zakat yang mana gitu. Pas enggak itu haulnya? Kalau enggak pas haulnya, hitungan tahunnya, ya tidak waktunya. Jadi begitu. Iya, yang terakhir ini haulnya pas di Zulhijjah ini gitu kan. Yang biasanya yang belum puasa ini ya belum puasa. Boleh enggak yang belum puasa ini disamakan dengan yang Oh enggak lah. itu? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah baru 3 bulan hitungan waktunya. Jadi enggak boleh dulu. Enggak. Bahkan ketika ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah seperti disebutkan keutamaan beramal soleh di bulan Ramadan, ya, seseorang misalnya dia di Jumadil Ula jatuh haul zakatnya, lalu kemudian dia tunda untuk mengejar keutamaan apa Ibu? Ramadan misalnya, itu tidak boleh. Itu artinya sama dengan dia apa Ibu? Menunda-nunda lewat waktu wajib. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya bukan menunda, memajukan, kan gitu. Kita katakan boleh dan kita mendoakan mudah-mudahan dapat keutamaan awal Zulhijjah. Hanya saja ingat nominal akhirnya itu kapan? Di waktu wajib, kan gitu. Nah, itu yang perlu diingat. Kalau kita lupa misalnya apanya kan, kalau udah lama kita lupa, kayak saya kan lupa Pak. Nah, setelah itu lupa kita kapan jatuhnya apanya. Jadi udah bulan aja lah, bulan Ramadan, boleh nggak segitu? Nah ingat lagi kapan awalnya dibeli sama 1 tahun yang sesudah dibeli itu kan wajib dizakatkan tuh. Jadi kita lupa gitu kan. Nah jadi kita keluarkan aja Ramadan lagi atau Zulhijjah kita bulatkan, boleh? Ya, ketika gitu Ibu, misalnya nih kita udah lama tabungan kita itu. Kemudian kita lupa kapan ya hitungan awalnya, kan gitu. Ya sudah, ketika kita misalnya memang lupa begitu, ambil kira-kira kapan ya? Oh ya, saya cair pensiun pertama itu Mei itu udah Ramadan kayak. Ah udah Ramadan aja lah, kan gitu. Jadi kita saja yang mengira. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang kita lupa, ya kita kira seperti itu. Kan kita masih ingat tuh Bu, kapan satu haulnya itu, permulaan hitung nisabnya itu kita lupa. Tapi Ibu ingat kok, yang masuk waktu itu dana pensiun. Ah kan kita kan bisa, itu biasanya kita masih ingat gitu. Kalau kita udah pensiun, kalau kita tahu itu tabungan, misalnya tabungan kita lama kita simpan dari awal yang kita beli itu kita lupa gitu. Makanya dikirakan. Dikirakan. Oh ya, saya waktu itu membengkak tabungan tuh habis
habis jual rumah yang di sana. Kita kan bisa kita kira-kira gitu. Intinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ini saja ibu-ibu. Ya, mungkin ini saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.